Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam Mutiara Sabda pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang 9 sampai dengan 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang lain, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, menanggapi sabda pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas yang baru saja kita perdengarkan, yang ingin dikatakan oleh Yesus adalah bagaimana kita menempatkan diri, memposisikan diri, terutama bagi kita yang diberikan tanggung jawab, diberikan tugas. Misal kita sebagai orang tua atau sebagai pengurus di lingkungan, pengurus di masyarakat, RT, juga kepengurusan di gereja. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan kepada kita dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan harapan yang baik, intinya dengan kejujuran. Sebab perkara-perkara kecil yang diberikan kepada kita dapat kita selesaikan dengan baik, dapat kita laksanakan dengan baik. Tentunya pada perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih penting, kita pun akan benar-benar konsentrasi, benar-benar dapat menyediakan diri untuk melaksanakannya dengan lebih baik lagi. Dari perkara kecil yang kita selesaikan dengan baik, maka orang lain pun akan memberikan kepercayaan kepada kita untuk menyelesaikan perkara yang lebih besar. Namun demikian, kita tahu kita juga punya kelemahan. Kita ada kekurangan. Masih banyak hal-hal yang mungkin tidak dapat diterima oleh orang lain. Maka bagaimana kita mensikapi itu? Bukan sebagai kita yang ngotot egois. Pokoknya aku ngene, gelem ngene ya wis, ora gelem ya wis. Bukan seperti itu.
Namun bagaimana kita menempatkan diri kita dengan keegoisan yang kita miliki, dengan kekurangan yang kita miliki, namun kita harus memposisikan diri berkehendak, berbuat yang lebih baik bagi kepentingan orang lain, bagi kepentingan umum, terutama bagi kepentingan Allah. Di sini yang membuat kita harus benar-benar bisa memposisikan diri, benar-benar menempatkan diri, walaupun dengan perkara kecil kita tetap melaksanakannya dengan jujur, dengan baik. Demikian pula nanti untuk perkara yang lebih besar, kita juga akan melaksanakannya dengan lebih baik lagi. Dan semoga kita bisa menempatkan diri kita, memposisikan diri kita. Apa yang sudah diberikan kepada kita, apa yang sudah dipercayakan kepada kita, apa yang tanggung jawab yang diberikan kepada kita, dapat kita laksanakan sepenuh hati, ikhlas, dan jujur. Semoga semangat kejujuran, peringatan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan pada pagi hari ini bisa memberikan kita sesuatu yang lebih untuk bekerja, berkarya lebih baik lagi. Tuhan memberkati.